Oke, perkenalkan nama saya Dina Talantu, NPM 1942031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan latar belakang dari perusahaan atau bisnis yang akan kami bantu. Yaitu bisnis yang kami akan bantu itu bergerak dalam bidang makanan atau kuliner. Kenapa kami memilih makanan atau kuliner? Karena bisnis ini tidak akan pernah mati. Bahkan pada saat negara sedang mengalami krisis ekonomi atau perusahaan ekonomi penurunan ekonomi, bisnis makanan yang masih tetap berjalan. Karena setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya makanan untuk asupan energi di dalam tubuh dan memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling utama. Dengan ini kami melihat tingkat dari aktivitas manusia yang tinggi, khususnya di Indonesia. Dalam kegiatan sehari-hari sangat padat, maka orang-orang memerlukan asupan gizi dari makanan tambahan yang akan bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan mengisi kekosongan perut, khususnya di pagi hari saat sarapan. Sangat penting dalam menunjang untuk memulai aktivitas kita dan nutrisi baik bagi tubuh kita. Maka dari itu kami menciptakan inovasi yang baru dan membuat roti sandwich panggang dengan berbagai macam rasa yang sangat lezat, kaya akan gizi, higienis, dan tentunya praktis untuk dibawa kemana-mana saja, serta dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan ini kami mendirikan perusahaan Roti Kasih, di mana visi dan misi perusahaan kami yaitu yang pertama visi kami adalah menyediakan roti dengan kaya gizi, higienis, praktis, dan pastinya harganya sangat terjangkau. Misi perusahaan ini adalah menciptakan kepuasan konsumen pada produk kami, melayani konsumen dengan profesional, menjadi perusahaan yang terdepan dalam bisnis bidang kuliner dan membuka lapangan pekerjaan. Keistimewaan dari produk kami yaitu kuenya disajikan dalam bentuk yang menarik dengan berbagai macam rasa, kemudian sehat dan bergizi dan disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Nama dari perusahaan kami ini yaitu Roti Kasih, yang dimiliki oleh Bapak Gunawan Wijaya dengan usaha kuliner yang bertepatan pada Jalan Tuna Estain, Kecamatan Kota Batam. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Bapak Wijaya dengan nama PD Roti Kasih pada tanggal 15 Januari 2020 di Jalan Tuna Estain, Kecamatan Batam Kota Batam. Usaha ini bergerak di bidang kuliner berupa makanan ringan, yaitu roti panggang dengan berbagai macam rasa dan dibentuk dengan kemasan yang praktis dan bergizi. Sekarang ada sekitar cabang Roti Kasih yang tersebar di Indonesia. Perusahaan kami ini juga dalam 1 jam kami memproduksi sekitar 200 buah roti. Dalam 1 hari kami memproduksi sekitar 1.600 buah roti. Dan dalam setahun perusahaan kami mampu memproduksi sekitar 600.000 buah roti. Perusahaan ini menggunakan proses costing untuk menghitung unit cost production, bahan baku pembuatan roti atau materialnya kami beli hanya dari satu pemasok saja, yaitu dari toko Maju Jaya. Kemudian perusahaan kami menggunakan FIFO method untuk menentukan harga pokok produksi dalam perusahaan roti ini. Ada 2 departemen, yaitu mixing departemen dan molding departemen. Berikut merupakan sedikit gambar dari proses produksi pembuatan roti, yaitu kita ke mixing departemen. Dalam departemen ini produksi inputnya menggunakan manufacturing application of manufacture input, kemudian direct materialnya ditambahkan pada proses beginning in process dan complete process, dan berhubungan dengan
CC. Di dalam mixing departemen, semua direct material yang digunakan membuat roti dicampur semua di mixing departemen. Kemudian untuk membuat sepotong roti dibutuhkan 400 gram tepung terigu, 200 gram tepung terigu protein sedang, 100 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 1/2 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, 200 ml air es, 500 gram margarin, 1 sendok teh garam. Kemudian untuk isi roti menggunakan 150 gram selai, dan untuk olesan menggunakan 1 butir telur dan 25 ml susu cair. Perusahaan roti kasih ini hanya membeli material dari satu supplier saja. Semua bahan tersebut kita jadikan satu di direct material. Jadi 1 kg direct material yang digunakan pada mixing departemen dapat menghasilkan kira-kira 1 kg adonan roti. Dan 1 kg adonan roti dalam molding departemen dapat digunakan untuk memproduksi sekitar 25 buah roti. Ending balance material inventory untuk mixing departemen adalah 4.000 kg sebesar $14.560 dan molding departemen adalah 3.500 kg sebesar $2.580. Di mixing departemen ada sekitar 20 pekerja. Setiap pekerja akan digaji 15.000 per jam. Di molding departemen ada 8 pekerja dan akan digaji sebesar 15.000 per jam. Untuk karyawan kantor dan di perusahaan ini memiliki gaji tetap. Untuk manajer memiliki gaji tetap setiap bulan 5 juta per bulan. Untuk staff ada 4 orang dan tiap orang memiliki gaji yang sama, yaitu 4 juta per bulan. Gaji tiap bulan dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Ini semua berlaku pada karyawan baik karyawan pabrik maupun karyawan kantor. Untuk menghitung biaya overhead yang digunakan dalam molding departemen, perusahaan menggunakan sistem Activate Basic Accounting Costing atau biasa disingkat dengan ABC. Sistem ini dinilai lebih akurat dalam menghitung biaya yang timbul dalam proses produksi roti di perusahaan ini. Di mixing departemen, apply overhead diterapkan berdasarkan direct labor hours, kemudian overhead akan ditetapkan pada akhir bulan untuk total produksi pada bulan berikutnya. Pada biaya overhead, selanjutnya accounting politik yang terdiri dari satu perusahaan menggunakan strategi line method untuk menghitung depresiasi dan fixed asset. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk mendukung transaksi. Yang ketiga, perusahaan menggunakan FOB shipping point dan FOB destination untuk biaya pengiriman. Jika perusahaan menggunakan FOB destination, maka biayanya akan dimasukkan dalam biaya produksi, melainkan biaya pengiriman hanya dianggap sebagai biaya penjualan dan administrasi. Yang keempat, beginning overhead menggunakan budget overhead untuk menentukan costing of finished good. Dan pada akhir periode, perusahaan akan mencatat penyesuaian untuk semua expense untuk aktual dan budget overhead. Kemudian selisihnya akan dibebankan pada COGS. Yang kelima, form direct labor akan digunakan untuk jurnal direct labor dan overhead ke work in process. Analisis dan hasil. Dalam laporan keuangan yang perusahaan kami buat, pertama ada jurnal umum. Jurnal tersebut berguna untuk mencatat setiap transaksi keuangan dalam perusahaan dengan sangat jelas dan terperinci. Kemudian dibuat dengan kronologi sesuai dengan berdasarkan waktu atau terjadinya transaksi agar memudahkan perusahaan dapat memposting ke laporan buku besar
Pembuatan jurnal umum juga dapat mempermudah agar transaksi bisa langsung digolongkan ke dalam debit dan kredit untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan karena akan berpengaruh besar terhadap balance laporan buku besar dan juga memudahkan perusahaan untuk menggolongkan nama akun dan transaksi. Setelah penjurnalan umum, kemudian perusahaan membuat laporan buku besar dan dari jurnal umum. Setelah membuat buku besar, maka selanjutnya perusahaan membuat neraca saldo. Dalam membuat neraca saldo, kita membedakan jenis akun bersama dengan saldo total yang ada dalam buku besar. Setelah membuat neraca saldo, selanjutnya perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan dan pembuatan saldo. Beberapa akun dan akhirnya menunjukkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian akan menunjukkan saldo yang sebenarnya, kemudian agar akun pendapatan dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Setelah membuat neraca penyesuaian dan kami mendapatkan hasil yang sebenarnya, kemudian dilanjutkan dengan kertas kerja. Setelah kami membuat kertas kerja, di mana kertas kerja ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, perhitungan laba rugi, dan neraca. Kertas kerja ini juga berguna untuk penyesuaian laporan keuangan dan biasa bisa disebut juga dengan neraca lajur. Kemudian perusahaan membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini berisi informasi-informasi dari perusahaan yang dapat menggambarkan bagaimana kinerja dari perusahaan pada periode tersebut. Laporan ini meliputi laporan income statement, yaitu laporan penggunaan sumber-sumber dari penghasilan perusahaan dalam bisnis yang dijalankan, dan melihat biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan pada periode tersebut mendapatkan laba atau rugi. Kemudian laporan owner equity. Laporan ini merupakan laporan perubahan modal. Perubahan modal perusahaan pada periode tersebut dan financial posting. Laporan ini berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara jelas dan terperinci. Setelah perusahaan membuat laporan keuangan, laporan selanjutnya adalah laporan jurnal penutup. Jurnal ini dibuat pada akhir periode untuk menutup sementara akun-akun nominal. Akibat penutupan ini, akun-akun seperti akun nominal dan akun pembantu modal saldonya akan menjadi nol pada awal periode selanjutnya. Setelah jurnal penutup, laporan terakhir adalah neraca saldo setelah penutup. Jurnal penutup berisi perkiraan dari saldo buku besar. Kemudian adalah laporan COGS atau kita biasanya dengar dengan sebutan harga pokok penjualan. Laporan ini sangat berhubungan dengan biaya dan penjualan yang terjadi di dalam perusahaan. Laporan ini berisi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa dari perusahaan, dimulai dari pembuatan sampai proses distribusi. Laporan C merupakan laporan dari produk costing yang dipindahkan dari work in process ke finished good. Oke, thank you. Nah, jadi saya akan menjelaskan laporan apa saja yang kami buat dalam perusahaan roti kasih ini. Pertama, ini merupakan beginning balance untuk activity based costing bulan Maret. Kemudian ini trial balance bulan Maret 2020. Kemudian ini juga ada production report bulan Maret 2020, bulan sebelumnya, sebelum bulan ini. Dan berikut merupakan transaksi-transaksi perusahaan roti kasih dalam bulan April 2020. Perusahaan kami ini membuat jurnal umum yang akan berguna untuk mencatat setiap transaksi keuangan dalam perusahaan dengan sangat jelas dan terperinci.
Kemudian dibuat dengan kronologi sesuai berdasarkan waktu atau terjadinya transaksi, agar memudahkan perusahaan dalam memposting ke laporan buku besar. Pembuatan jurnal umum ini juga dapat mempermudah agar transaksi bisa langsung digolongkan ke dalam debit atau kredit untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, karena akan berpengaruh besar terhadap balance-nya laporan buku besar dan juga mempermudah perusahaan untuk menggolongkan nama akun dan besaran transaksinya. Kita lihat di sini general journalnya, total akhirnya itu balance antara debit dan kredit, totalnya sama di general journal ini. Kemudian setelah perusahaan membuat jurnal umum, kemudian perusahaan membuat laporan buku besar dari jurnal umum yang perusahaan buat tadi, maka akan diringkas kembali dalam laporan buku besar. Semua data yang ada di jurnal umum tadi harus dicatat kembali dan digolongkan lagi di laporan buku besar ini, yang ditujukan untuk menyeimbangkan jumlah dari akun yang ada pada kolom debit dan kredit. Buku besar ini juga membantu perusahaan dalam menggolongkan data keuangan dari nominal yang paling besar sampai yang paling kecil. Jadi kita sebagai perusahaan bisa tahu apakah ada perbedaan atau tidak pada data keuangan yang masuk. Kemudian buku besar ini sangat berguna sekali bagi penyusunan laporan keuangan. Dalam membuat general ledger ini, kami menggunakan pemrograman yang dapat mempermudah, yaitu jika kita tekan cash di sini, dia bisa langsung muncul transaksi apa saja yang dilakukan pada akun cash ini dan hasil akhirnya berapa. Jika kita menekan akun cash, maka akan muncul semua transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan ini dan nominal terakhirnya di sisi debit atau kredit. Dan seterusnya, jika kita menekan akun account receivable, maka akan muncul apa saja transaksi-transaksi yang kita lakukan pada bulan April ini. Setelah membuat laporan buku besar, maka selanjutnya perusahaan membuat neraca saldo. Dalam membuat neraca saldo ini, kita memindahkan jenis akun bersama dengan saldo total yang ada dalam buku besar yang kita buat tadi, dan disusun secara sistematis di neraca saldo berdasarkan urutan yang benar. Dengan kita membuat neraca saldo ini, akan memudahkan kita melakukan pengecekan terhadap buku besar yang kita buat. Jika penyusunan buku besar kita benar, maka jumlah total angka debit dan kredit yang ada di neraca saldo akan sama, atau bisa kita katakan balance. Neraca saldo akan membantu perusahaan dalam membuat kertas kerja atau worksheet, dan akan berguna juga untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi bisa kita lihat di sini laporan unadjusted trial balance ini, akun cash ini nominalnya didapat dari hasil akhir dari akun cash pada general ledger, dan itu nominalnya kita dipindahkan sesuai di general ledger, dia di sisi debit atau di sisi kredit, jadi kita tinggal memindahkannya ke unadjusted trial balance, dan hasilnya bisa kita lihat debit dan kreditnya balance. Lihat, ini merupakan jurnal penyesuaian pada bulan ini. Setelah kita membuat unadjusted trial balance, ada kertas kerja. Kertas kerja ini terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, perhitungan laba rugi, dan neraca. Kertas kerja ini berguna juga bagi penyusunan laporan keuangan, dan biasa bisa disebut juga dengan neraca ledger. Kertas kerja ini juga membantu meminimalisir kesalahan yang terjadi di jurnal penyesuaian dan memeriksa kebenaran dari perhitungan-perhitungan lainnya. Bisa kita lihat di sini ada worksheet. Ini merupakan unadjusted trial balance yang kita buat tadi, kita pindahkan ke sini. Kemudian ada adjustment. Adjustment ini merupakan jurnal penyesuaian
yang kita buat tadi, kita pindahkan juga ke worksheet ini. Kemudian ada kolom ketiga yaitu adjusted trial balance. Adjusted trial balance ini kita dapat dari unadjusted trial balance tadi dengan adjustment kita total apakah hasilnya di sisi debit atau kredit, kemudian kita pindahkan ke adjusted trial balance. Kemudian di sebelah adjusted trial balance ada kolom income statement. Kolom income statement ini didapat dari akun 4 sampai 5 ke bawah, yaitu sales, cost of goods sold, dan kemudian expense lainnya. Kemudian yang terakhir ada kolom balance sheet. Ini merupakan akun dari 1 sampai akun 3 atau paling bawah itu drawing. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan COGM dan COGS. Yang pertama yaitu COGM. Rotikasi Statement of Cost of Goods Manufactured for the years and April 30, 2020. Yang pertama direct material usage, di mana yang terdiri dari beginning inventory sebesar Rp4.401.529, ditambah purchase sebesar Rp53.745.000, sehingga ditotalin menjadi material available sebesar Rp58.146.529, dikurang ending inventory sebesar Rp9.535.729. Hasilnya Rp48.610.800. Direct material labor yaitu wages and salaries per expense sebesar Rp4 juta. Kemudian manufacture overhead terdiri dari rent expense sebesar Rp1.500.000, annuity expense sebesar Rp1.200.000, depreciation expense sebesar Rp1 juta, maintenance expense sebesar Rp2.400.000, reparation expense sebesar Rp2.600.000, actual expense sebesar Rp8.400.000, sehingga ditotalin menjadi Rp17.100.000, ditambah overhead sebesar Rp4.470.000, sehingga total apply overhead sebesar Rp21.570.000. Jadi total manufacturing cost itu yaitu sebesar Rp74.180.800 didapat dari Rp48.610.800 ditambah Rp4 juta ditambah Rp21.570.000. Total manufacture cost ditambah dengan beginning work in process sebesar Rp39.723.533, sehingga menghasilkan total manufacturing cost sebesar Rp113.904.333.000. Maaf. Total manufacture cost dikurang ending work in process sebesar Rp81.404.333, sehingga menghasilkan cost of good manufacture sebesar Rp32.500.000. Lanjut pada COGS, yaitu rotikasi Statement of Cost of Goods Sold for the years and April 30, 2020. Yang pertama itu beginning finished good inventory sebesar Rp78.874.938, ditambah COGM sebesar Rp32.500.000, sehingga hasil dari cost of good available for sales yaitu
Rp103.374.000 Rp374.938 dikurang ending finished good sebesar 54.729.938 sehingga menghasilkan normal cost of goods sold sebesar 48.645.000 less apply overhead sebesar 4.470.000 sehingga menghasilkan adjust cost of goods sold sebesar 44.175.000. Sekian penjelasan mengenai COGS dan COGM. Terima kasih. Dan perusahaan membuat laporan keuangan, dan laporan keuangan ini berisi informasi-informasi dari perusahaan yang menggambarkan bagaimana kinerja dari perusahaan pada periode tersebut. Laporan ini meliputi laporan income statement, yaitu laporan mengenai sumber-sumber dari penghasilan perusahaan dalam bisnis yang dijalankan dan melihat biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang kegiatannya, dan selisih dari pendapatan dan biaya inilah yang nantinya akan menentukan apakah perusahaan kita pada periode tersebut mendapatkan laba atau rugi. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan laporan income statement. Pertama, sales. Ada sales, kita kurangi dengan cost of goods sold, dapatlah gross profit. Kemudian expense ini semua kita tambahkan, dan dikurangi dengan gross profit ini dikurangi dengan total beban-beban tadi. Maka dapatlah net income. Bisa kita lihat di sini perusahaan kita pada bulan ini mendapatkan net income sebesar 18.525.000 pada bulan April 2020. Kemudian ada laporan owner's equity. Laporan ini merupakan laporan perubahan modal pemilik perusahaan pada periode tertentu. Bisa kita lihat di sini ada laporan statement of owner's equity. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan owner's capital bulan ini 157 juta. Kemudian ini net income kita yang kita dapat dari income statement sebelumnya, kita kurangi dengan less drawing. Dapatlah 14.525.000. Kemudian 157 juta tadi kita kurangi dengan increase in owner's capital. Dapatlah retain earning kita pada bulan ini yaitu sebesar 171.525.000. Setelah laporan owner's equity, kita membuat laporan financial position atau balance sheet. Laporan ini berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara jelas dan terperinci. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan aset-aset perusahaan. Kemudian di total. Kemudian ini merupakan fixed aset perusahaan di total. Kemudian dapatlah total aset perusahaan kita. Setelah itu ini merupakan liability perusahaan. Kita tambah dengan equity perusahaan. Equity ini kita dapatkan dari statement of owner's equity sebelumnya, laporan yang kita buat. Kemudian ditambahkan dengan liability. Untuk kita mengecek apakah laporan balance sheet yang kita buat ini benar atau salah, total aset harus sama dengan total liabilities dan owner's equity. Bisa kita lihat di laporan ini antara aset dengan liability ditambah equity ini hasilnya dua-duanya balance atau sama. Berarti laporan yang kita buat ini udah benar. Kemudian setelah kita membuat laporan keuangan, selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal ini dibuat pada akhir periode untuk menutup sementara akun-akun nominal. Akibat penutupan ini, akun-akun seperti akun nominal dan akun pembantu modal saldonya akan menjadi 0 pada awal periode selanjutnya. Bisa kita lihat di sini ada jurnal penutup. Akun-akun yang ditutup yaitu akun sales, beban-beban semua ditutup. Kemudian capital juga
dan drawing juga. Akun-akun seperti inilah yang akan ditutup dan pada awal periode saldonya akan menjadi 0. Kemudian setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan. Ini merupakan jurnal setelah jurnal penutup. Bisa kita lihat di sini, ini hanya sampai akun drawing. Karena akun selanjutnya kita sudah tutup di jurnal penutup sebelumnya. Jadi pada post closing trial balance ini hanya tertera akun dari 1 sampai 3. Karena akun yang lainnya sudah ditutup. Kita lanjut ke Hello Method. Di sini ada data bulan Januari sampai April. Kemudian kita cari dulu high point-nya, yaitu 2.700.000. Kemudian low point-nya adalah 800.000. Kemudian kita cari dulu variable rate-nya, yaitu high cost dikurang low cost, dibagi dengan high output dikurang low output. 2.700.000 dikurang 800.000 dibagi dengan 1.800 dikurang 500. Dapatlah hasilnya 1461,54. Kemudian kita carilah fixed cost-nya menggunakan high point, yaitu total cost for high point dikurang dalam kurung variable rate dikali high output. 2.700.000 dikurang dalam kurung 1461,54 dikali 1.800. Dapatlah hasilnya 69.230,769. Kemudian replikasi compute 900 setup horse, yaitu total cost-nya adalah fixed cost ditambah dalam kurung variable cost dikali setup horse. Dapatlah 69.230,769 ditambah dalam kurung 1461,54 kali 900. Dapatlah hasilnya 1.384.615,385. Kemudian kita lanjut ke activity based costing. Ini ada data awalnya. Kemudian ini transaksinya. Kita akan mencari perhitungan tanggal 29 April 2020. Yaitu pertama kita cari mixing. Di soal pertama ada disebutkan bahwa mixing menggunakan budget OHA cost. Jadi, kita menggunakan rumus budget OHA dibagi dengan aspek activity, yaitu 28.500.000 dibagi dengan DLH-nya 2.000. Dapatlah hasilnya 14.250. Kemudian apply OHA-nya, OHA rate dikali dengan actual activity. 14.250 dikali dengan 900 di soal. Kemudian dapatlah hasilnya 12.825.000. Kemudian molding disebutkan bahwa dia menggunakan budget activity cost. Kemudian kita cari masing-masing rate drivernya. Kemudian rate tersebut dikalikan dengan actual activity-nya. Dapatlah hasilnya 9.045.000. Kemudian kita masuk ke inventory card. Di sini ada DM inventory card. Kita masukin dulu beginning balance-nya, kemudian masukkan transaksi ada di jurnal. Begitu juga dengan molding. Kemudian finish good juga sama, masukin dulu beginning-nya dan transaksi yang ada di jurnal. Kemudian production report bulan April, unit in beginning WIP didapat dari production report bulan Maret, kemudian unit started-nya didapat dari inventory card yang mixing. Kita dapat lihat hasilnya 130.000. Kemudian dapatlah hasilnya 150.000. Dan ini equivalent unitnya dan cost information-nya. Dapatlah total cost accounted for-nya 80.601.000. Kemudian untuk molding, masukkan unit in beginning WIP-nya, kemudian ditambah dengan unit started
dapatlah hasilnya 150.000. Kemudian masukkan juga di sini 40.000, beginning WIP-nya, started and complete-nya 80.000, dan dapatlah unit complete and transfer out-nya 120.000, kemudian ditambah dengan unit ending WIP 30.000, hasilnya 150.000. Kemudian ini equivalent unitnya, dan kemudian cost information-nya, dapatlah total cost accounted for-nya 110.723.172. Kemudian kita masuk ke allocation. Di sini kami menggunakan sequential method. Berikut datanya. Kemudian kita cari masing-masing rate-nya. Untuk HR, mixing dan molding. Kemudian number of labor-nya juga mixing dan molding. Dan dapatlah hasil alokasi biayanya untuk masing-masing departemen. Kemudian standard costing. At the beginning of 2020, Rotikasi had the following standard cost sheet for one of its chemical product. Di sini ada data standarnya. Kemudian di sini ada actual production activity. Kemudian kita cari direct material price and usage variance-nya. Ada MPV, material price variance, AP dikurang SP dikali AQ, 400 dikurang 300 dikali 135.000, dapatlah hasilnya 13.500.000. Kemudian MUV-nya dapatlah min 84 juta, favorable. Kemudian kita cari LRV-nya, yaitu dapatlah 440.000, unfavorable. Kemudian LEV-nya 80.000, unfavorable. Kemudian kita cari variable overhead spending and efficiency variance. Untuk variable OH spending variance, dapatlah AFO dikurang S4 dikali actual horse. Dapatlah hasilnya min 384.200. Favorable. Kemudian variable OH efficiency variance-nya, actual horse dikurang standard horse dikali dengan S4, yaitu 170.000 dikurang 160.000 dikali 10, dapatlah hasilnya 100.000, unfavorable. Kemudian fixed overhead spending and volume variance. Dapatlah AFO-nya 69.231. Kemudian BFO-nya actual horse dikali S4, 260.000 dikali 12. Dapatlah hasilnya 3.120.000. Kemudian apply OH-nya standard horse dikali S4, 160.000 dikali 12, dapatlah 1.920.000. Kemudian kita cari fix OH spending variance-nya, yaitu AFO dikurang BFO, dapatlah 69.231 dikurang 3.120.000. Dapatlah hasilnya min 3.050.769. Favorable. Kemudian fixed overhead volume variance, yaitu BFO dikurang apply OH, yaitu 3.120.000 dikurang dengan 1.920.000. Dapatlah hasilnya 1.200.000. Unfavorable. Oke, sekian penjelasan kami mengenai perusahaan atau bisnis yang akan kami bantu. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.